Ibu. Alhamdulillah sehat, Pak. sehat Pak. Sehat Bapak. Pak Dali sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Alhamdulillah. Pak Hadi gelap nampaknya Pak. Sedang di lapangan Pak, nyari Oh, sinyal Pak. sedang di lapangan. Lapangan apa nih? Lapangan bola Pak. Ah, lapangan bola. Iya. Oh, pemain juga. Hari ini sinyal nggak tahu Pak kenapa Pak. Ada kendala ini Pak. Iya, saya juga agak ini, agak lelet juga dikit tadi. Mau buka WA aja agak ini ya untuk di laptopnya. Nampaknya seluruhnya kayak ini, kayak gangguan. Sudah kumpul semua, ini 21 ke 19. Tadi sore sudah sama Bu Yunita ya? Sudah Bu. Ya. Ini sudah paham lah ya. Saya lihat dia juga ada ngupload bahannya. Apa ini? Saya belum buka. Saya buka dulu lah. Biar saya juga bisa baca. Di Ya, ya. Ya, ya, ya. Pak Nispi rumah baru ya Pak. Iya. Baru dicat nampaknya Pak. Ah, iya. Ganti suasana, Pak. Ganti suasana di rumah baru ya. Kami masih di tempat yang lama lah nih Pak. Ah, iya. Oke, boleh kita answer Pak. Gimana, Pak? Ya boleh, mungkin bisa kita mulai Pak. Ya, ntar saya baca ini dulu. Saya baca yang dari Ibu Yunita tadi. Oh, siap. Ya. Ini dari Bu Yunita ini model apa katanya? PJBL ya? PJBL. PJBL ya? PBL Pak. PBL. Iya. PBL. PJBL-nya sudah dikasih tahu juga? Belum. Sudah juga. Sudah kata Bu Surati. Belum Pak. Ada sedikit tadi Pak disinggung sudah dijelaskan juga perbedaan Ya. antara PBL sama PJBL. Oke. Oke, kita buka dulu lah ya, baru kita diskusi lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melanjutkan sinkronus kita pada KB 5 dan LK 5. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih dalam keadaan sehat walafiat, terutama Pak Dali. Mudah-mudahan kita doakan beliau juga selalu sehat untuk bisa mendampingi kita selama kegiatan Lokakarya ini. Ya. Baik, tadi siang Bapak Ibu sudah bersama dengan Ibu Rupamung kita, Ibu Yunita,
Nah, tentunya banyak hal yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan Bu Yunita karena memang beliau adalah praktisi sama seperti Bapak Ibu ya. Hanya mungkin beliau duluan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih proses ya, mungkin ada yang masih belum, ada yang baru mulai gitu kan, tentunya banyak hal yang belum dipahami. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyusun modul ajar. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana step by step ya, bagian-bagian dari modul ajar sebetulnya kita pelajari dari LK1 ya, LK2 ya mulai ya, LK2, LK3 dan seterusnya. Ya, kayak sepertinya memang LK1 juga sudah mulai ya kita menyusun TP, kemudian ATP, ada LK2 sudah mulai ke KTP ya. Nah, tentunya dari pengetahuan yang di split itu ya, potongan-potongan keterampilan yang sudah kita pelajari tentunya nanti akan memudahkan kita untuk menyusun modul ajar ini, Bapak Ibu. Nah, modul ajar sebagaimana disepakati oleh pihak pengelola bahwa modul ajar itu sebenarnya ada dua model ya. Yang pertama modul ajar yang model 1 yang hanya beberapa komponen, lebih sedikit daripada modul 2. Nah, namun diharapkan Bapak Ibu dapat membuat model yang modul 2 ya. Kenapa? Kalau bisa membuat modul 1, belum tentu bisa membuat modul 2 gitu ya. Nah, kalau bisa membuat modul 2, otomatis modul 1 itu gampang dibuat gitu kan. Nah, kelebihannya dari modul 2 ini tentunya banyak yang harus dilampirkan Bapak Ibu. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di modul 2 ini banyak sekali lampiran yang harus Bapak Ibu lampirkan. Yang pertama materi, terus contoh media pembelajaran. Jikalau media pembelajarannya adalah PowerPoint, otomatis slide-nya itu yang kita lampirkan. Jika slide-nya berupa gambar, misalnya gambar yang ditempel ya kita foto saja. Ya, sebagai contoh tidak perlu harus komplit ya Bapak Ibu. Cukup sedikit saja supaya jangan banyak nian halamannya kan. Terus lembar kerja kelompok. Jika pertemuannya lebih dari 1 nanti tentu tidak hanya 1 ya. Nantinya 1 pertemuan 1 lembar kerja. Kalau di pertemuan kedua lembar kerjanya berbeda, otomatis harus dilampirkan yang berikutnya. Terus rubrik penilaian ya Bapak Ibu. Nah, rubrik penilaian ini perlu dipelajari kembali karena pada modul 2 itu kan kemarin sudah buat rubrik penilaian untuk LKPD itu banyak yang belum membuat ya. Nah, jadi perlu juga Bapak Ibu pelajari tentang pembuatan rubrik ya. Aspek apa yang harus ada, kemudian rentang apakah kita menggunakan skala Likert misalnya 1 sampai 4. Nah, kemudian kita tafsirkan 4 itu nilai maksimal, jika poinnya 2 apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa sebagai nilai maksimal, atau sampai 5 juga boleh. Kemudian Bapak Ibu lembar tes tertulisnya jika ada, kemudian lembar pengamatan sikap juga dibuat, lembar kerja kelompok juga dibuat lampirannya, cukup banyak Bapak Ibu ya. Kemudian rubrik penilaian kerja kelompoknya juga jika menggunakan kerja kelompok, kemudian lembar tes tertulis, lembar pengamatan sikap, dan materi pengayaan jika ada ya Bapak Ibu. Nah, selama ini banyak yang tidak membuat ini, hanya membuat lampiran, tapi lampirannya kok nggak ada gitu kan. Nah, ini mengurangi nilai Bapak Ibu ya. Ya, karena dia tidak lengkap, maka akan mengulangi nilai. Untuk itu, ya Bapak Ibu tentunya kemarin sudah dibuat ya, kita materi sudah ada kemarin kan, tinggal kita ambil, tapi tidak dalam bentuk LK nanti ya. Ya materi itu yang terdiri dari konsep gitu kan,
faktual, kemudian prosedural dan metakognitif. Minimal ada poin-poin itu di dalam ini, apa namanya? Bukan kita tulis nanti metakognitifnya, tidak. Artinya mengandung 4 atau 5 kemarin, 4 unsur itu ya. 4 unsur dari struktur pengetahuan dalam materi tersebut ya. Terus media juga, jika medianya video ya screenshot sajalah videonya ya. Jadi tahu lah kalau itu adalah video pembelajaran atau linknya ya, link video gitu kan sebagai lampiran. Nah, ini jangan lupa. Makanya saya pertama kali saya sampaikan ini dulu Bapak Ibu ya. Karena ini banyak yang terlupakan, hanya nempel saja di sini tapi tidak ada lampirannya. Di mana lampirannya? Nanti setelah lembar ini selesai, nanti ditambah lampiran-lampiran ini. Baik Bapak Ibu, kita untuk LK ini kita diminta untuk membuat satu modul yang apa namanya berbasis model PBL atau apa kepanjangan PBL? Problem Basic learning. Bukan basic tapi base ya, base learning ya. Ya, Bu Yunita nyebutnya sudah base ya, bukan basic lagi ya. Ya, karena kemarin di awal beliau nyebutnya basic ya, basic learning, sebenarnya base learning ya. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Nah, tentu formatnya, sintaksnya Bapak Ibu sudah dapat belum? Sintaks dari Bu ini. Sintaksnya apa saja? Sintaks itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Sudah di modul sudah ada ya Bapak Ibu ya? Yang di-share di grup itu, Pak. Di mana? Yang di-share barusan di grup itu oleh Bu Yunita, Bu. Ah ya. Yang ini kan contoh ini ya, contoh dari langkah-langkahnya. Tapi tidak mesti harus seperti ini ya, Bapak Ibu. Ada langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam PBL, Bapak Ibu ya. Kita hanya PBL saja kan, besok baru PJBL ya? Iya. Iya, masih PBL. PJBL Jumat, Pak. PJBL Jumat ya? Iya. Nah, kita lihat apa yang membedakannya. Nanti kita akan lihat. Untuk ini Bapak Ibu sudah bisa mengisinya. Saya harap sudah bisa kalau untuk identitas ya. Terus kompetensi awal, apa kompetensi awal yang diharapkan atau kompetensi awal yang sudah diketahui ya Bapak Ibu dari kondisi siswa, kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, untuk Bu Yunita tadi, apakah hanya P5 saja atau PPRA juga? Tadi nggak sampai ke situ sepertinya. Nggak sampai ke situ aja, Pak. Belum ya? Hanya sekilas, Profil Pak. pelajar Pancasila sudah punya daftarnya belum, Bapak Ibu? Poin-poinnya aja, Pak. Profil pelajar Pancasila sudah punya poin-poinnya nggak? Profil Ada, Pak. sudah, Pak. Ada ya? Ya, saya kemarin sudah ada kirim juga ya, yang Iya, ini Pak. ya. Nanti dipilih saja mana yang sesuai dengan materi kita Bapak Ibu ya. Apakah itu materinya nanti berhubungan dengan akhlak, akidah, akidah, terus Al-Quran, dan hadis, kemudian atau sejarah ya, mungkin ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu ya. Saya lupa ada berapa poinnya ya itu ya, ada 18 atau berapa ya? Ada 6. 6 ya. Nah, itu P5 ada 6. PPRA banyak tuh kalau tidak salah ya. PPRA ada berapa itu? Saya tidak hafal juga Bapak Ibu. Jadi kalau mau buat itu ya nyontek juga tetap ke kitab sucinya ya. Nah, terus sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan untuk pengajaran itu apakah buku paket? Buku paketnya apa? Misalnya kalau buku paket disebutkan, misalnya buku paket PAI kelas berapa.
terus laptop misalnya, terus LCD proyektor kalau memang menggunakan, atau gambar atau apa ya yang dibutuhkan. Tidak perlu kelas itu nggak usah disebutkan ya, kelas, meja, kursi itu ada tuh yang menyebutkan seperti itu, nggak usah, itu kan mesti ada dalam sebuah kelas ya. Jadi bukan itu yang disebut sarana prasarana ya. Sarana itu apa, prasarana itu apa, nanti dipisahkan. Memang kalau bicara tentang sarana prasarana, tentu kadang-kadang ya lingkungan sekolah juga masuk ya. Ya, jadi yang untuk di dalam kelas saja apa yang mendukung gitu ya. Jadi yang kalau sesuatu yang memang mesti ada ya nggak usah lah ditulis gitu kan. Meja, kursi, papan tulis. Ya papan tulis boleh karena kadang-kadang kalau memang dibutuhkan papan tulis ya. Kalau misalnya pakai proyektor, artinya papan tulis itu hanya sebagai tempat ini saja kan, artinya tidak dibutuhkan amat ya. Ya tanpa papan tulis pun bisa segitu. Terus target peserta didiknya seperti apa? Nah, targetnya ini peserta didiknya reguler ya. Atau ada di kelas Bapak Ibu yang memiliki kebutuhan khusus? Tidak Ada ada. nggak? Nah, kalau tidak ada, tulis saja reguler ya. Target peserta didiknya reguler. Apa namanya? Kelas berapa? Kelas 4 gitu ya. Atau kelas 5 ya Bapak Ibu. Karena kalau PASE saja kan PASE bisa 2 kelas ya jadinya. Jadi pesertanya reguler tanpa ada yang ini ya, yang berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau ada yang berkebutuhan khusus nanti dituliskan Bapak Ibu targetnya. Sehingga perlu pembelajaran nanti yang berdiferensiasi. Tidak bisa disamakan tuh dengan yang berkebutuhan khusus ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kalau hanya satu, KKTP-nya mungkin lebih dari satu, kan gitu. Karena satu tujuan pembelajaran untuk KKTP itu bisa minimal 3 ya. Karena sebetulnya untuk tujuan pembelajaran itu untuk bisa mencapai tujuan itu kadang-kadang ada yang namanya, kalau dulu ada namanya K3 ya. Kompetensi kognitif kalau 3 ya. Kognitif K3, kemudian nah untuk saya lupa tuh kompetensi inti, kompetensi Dasar. ya nanti kompetensi dasar sebetulnya sama dengan KKTP ini nanti kompetensi dasar ya Bapak Ibu. Tapi ini kompetensi inti, kemudian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan ya. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran ini sebetulnya sama dengan kompetensi-kompetensi itu ya. K1, K2, K3, K4 ya. Nah, kemudian KD-nya itu di sini Bapak Ibu. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran itu bisa dijabarkan bisa minimal 3 misalnya. Karena dalam satu tujuan pembelajaran itu mempunyai kompetensi kunci, kompetensi penunjang, dan kompetensi tambahan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ada kunci itu pengetahuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian KKTP untuk bisa siswa itu secara komprehensif mencapai tujuan pembelajaran itu. Ada kompetensi penunjang dulu, kemudian kompetensi inti, dan kompetensi tambahan atau kompetensi pengaya. Misalnya tentang sholat misalnya. Ya. Nah, misalnya siswa mampu menganalisis atau mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, tentu KKTP-nya adalah
bagaimana dia bisa sholat dengan baik dan benar? Tentunya dia harus tahu dulu konsep tentang sholat, misalnya. Jadi siswa mampu memahami atau menjelaskan tentang pengertian sholat, atau siswa mampu mengidentifikasi gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, gitu kan. Nah, kompetensi intinya apa? Nanti dia siswa mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar, gitu kan. Atau tambahannya adalah siswa mampu kalau mengaplikasikan, ada nggak dalam KKO ya? Ada ya. Mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kompetensi tambahan atau kompetensi pengaya. Itu opsional sebetulnya, kalau yang tambahan dengan pengaya itu opsional. Tapi yang penting itu adalah kompetensi intinya atau kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa, dan kompetensi penunjangnya. Itu yang penting ada di KKTP. Nah, isinya gimana? Ya, sebetulnya kadang-kadang rumusannya sama, menggunakan KKO. Baik itu KKO itu kata kerja operasional. Biasanya orang menggunakan yang belum, atau menggunakan yang lain juga boleh ya. Yang populer itu kan kita menggunakan kata kerja operasional yang Taksonomi belum. ya, taksonomi belum itu ya. Nah, silakan gunakan itu untuk kompetensinya, kemudian keterampilan materinya apa, dan apa yang diharapkan dari siswa tersebut, gitu ya. Misalnya nanti ada ini ya, ada kriterianya ya. Kalau bisa Bapak Ibu menggunakan sama dengan tujuan pembelajaran, KKTP juga menggunakan rumusan ABCD juga. Ada audiensnya, ya, siswa, kemudian behaviornya, kemudian perilaku yang diharapkan, kemudian condition, kondisi apa yang diharapkan setelah dia belajar, dan degree atau batasan capaian yang ingin diperoleh. Misalnya siswa mampu menghafal 10 nama-nama malaikat dengan baik dan benar. Atau kalau memang mereka masih kelas 1 cukup 5 ya. Mampu menghafal 5 gitu ya, minimal 5 nama malaikat dengan baik dan benar, beserta tugasnya dengan baik dan benar, seperti itu. Artinya sudah memuat ABCD. Hari hujan Bapak Ibu ya. Kedengaran nggak suara saya masih? Ya, Pak. Jelas ya? Soalnya hujan nih, mulai nih. Saya tutup pintu dulu. Jelas Pak. Ya, Pak. Pak, tempat saya hujan juga Pak, deras. Ya, saya tutup pintu dulu. Ini gerimis. Ya. Pintunya ada di belakang deh. Alam gaib, Pak. Alam gaib, pintunya ada nampak ya. Namanya teknologi, ya, buruk jadi elok. Kemudian pemahaman bermakna Bapak Ibu ya, sudah dijelaskan belum bagaimana pemahaman bermakna? Belum. Nah, ini saya lupa juga gimana ini ya, pemahaman bermakna. Silakan Bapak Ibu cari ya. Saya takut salah pula. Saya kemarin sudah ada bahannya tentang pemahaman bermakna, saya lupa nyimpannya di mana. Terus juga pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang kira-kira nanti akan dikuasai oleh siswa ketika selesai pembelajaran. Ya. Jadi ketika selesai pembelajaran, siswa mampu menjawab pertanyaan pemantik ini. Ya. Tapi pertanyaannya masih bersifat umum ya, Bapak Ibu. Jadi itu pertanyaan. Jadi pertanyaan pemantik itu bukan pertanyaan anak-anak sudah sarapan. Nah, bukan itu pertanyaan pemantik. Tapi pertanyaan pemantik itu lebih diharapkan
adalah pengetahuan yang nanti akan dikuasainya setelah pembelajaran itu selesai. Tapi tentu pertanyaannya membuat mereka penasaran, ingin tahu tentang materi tersebut. Ya. Merespon pemahaman anak tentang materi, Pak. Ya, jadi kita kayak jadinya mengetahui kompetensi dasar awal mereka ya, kompetensi awal mereka. Misalnya kalau belajar tentang misalnya surah Al-Qamut misalnya. Apakah siswa sudah ada yang hafal sudah surah apa namanya? At-Takasur misalnya. Sudah hafal belum? Nah, ternyata ada yang hafal, ada yang belum. Oke. Adakah yang sudah mengerti makna apa saja, apa kandungan dari surah At-Takasur misalnya? Ya. Nah, kalau mereka belum tahu, nah itulah waktu kita untuk action gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jika mereka sudah tahu, ya kita pindah ke ayat berikutnya ya. Kalau mereka sudah paham itu, pindah ngapain lagi sudah kita belajar ajarin itu ya. Kalau mereka sudah paham, sudah hafal semua, ya. Artinya jangan membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang sudah dipahami oleh siswa, sudah dimengerti oleh mereka. Karena itu yang membuat siswa menjadi bosan dengan pembelajaran jika mereka sudah paham. Boleh kita ganti ke materi yang lain gitu. Nah, tapi kalau dalam rencana nggak apa-apa, tetap ditulis ya. Tapi kita juga tetap, makanya kita di guru itu, jangan besok ngajar baru buat satu materi ini ya, baru buat modul ajar untuk materi besok. Itu pun satu materi saja, tidak untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena dikhawatirkan siswa sudah menguasai kompetensi itu. Ini masih terdengar atau tidak ya suara saya ini? Mama itu ya. Ya, rumah atap seng, Bu. Jadi agak ini. Masih, Pak, masih terdengar, Pak. Masih terdengar, Bapak. Masih bisa didengar Bapak Ibu suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Masih. Baik, kalau untuk pemahaman bermakna ini yang saya lupa ya sintaksnya seperti apa, nantilah saya ini ya carikan nanti ya. Nanti kalau saya sampaikan sekarang, kalau pemahaman bermakna pengertiannya tentu adalah kita mengajak siswa agar mereka itu mau belajar tanpa dipaksa. Itu adalah pemahaman bermakna sebetulnya. Ya, kita nanti akan kira-kira apa pemahaman bermakna yang akan kita tulis di situ. Bisa juga dengan kata-kata yang bisa menggugah, ya, yang berhubungan dengan materi, misalnya tentang sholat. Misalnya kita tulis pemahaman bermaknanya adalah walaupun hidup 1000 tahun misalnya, kalau tak sembahyang apa gunanya, gitu. Itu termasuk pemahaman bermakna ya, kena di mereka gitu loh, ya. Nah, jadi pemahaman bermakna kalau tidak salah seperti itu. Silakan dicek ulang tentang pemahaman bermakna. Tapi yang jelas di situ biasanya dituliskan tentang sebuah kata yang mampu menggugah perasaan mereka, menggugah, memberikan motivasi terhadap mereka yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Itu pemahaman bermakna. Dan jangan terlalu panjang juga ya Bapak Ibu. Ya. Misalnya tentang salat berjamaah. Apa kira-kira pemahaman bermakna? Membiasakan diri bisa, Pak? Hah? Membiasakan diri. Kedisiplinan. Kekompakan, kerjasama. Ya, boleh dengan kata-kata yang lebih dikit Bu. Misalnya membiasakan diri menjalankan sholat 5 waktu. Ya, disiplinkanlah dirimu dengan selalu, atau gimana ya? Atau salat berjamaah mampu membangun sikap disiplin, baik di sekolah maupun dalam lingkungan kerja atau tempat kerja kalian di masa depan gitu, atau membentuk jiwa yang disiplin. Artinya
sholat itu nanti menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. Oh ini loh rupanya kalau kita sholat, misalnya gitu. Oke, lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah persiapannya tentu apa yang harus dipersiapkan Bapak Ibu? Ya, mempersiapkan modul ajar, sudah ya. Menyiapkan alat tulis. Kalau ada LCD proyektor kita siapkan. Buku teksnya. Terus, ya. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu membentuk karakter itu di awal itu sebetulnya. Seperti kata iklan itu kan, Motivasi. pengalaman pertama itu begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Itu ya, kata iklannya seperti itu. Nah di awal kita bisa menanamkan salah satunya misalnya tentang kebersihan Bapak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak perhatikan sampah, apakah masih ada sampah di sekitar tempat duduk kalian. Jika ada tolong dibersihkan, diambil dan dibuang ke tempat sampah, baru kita mulai pembelajaran. Setiap minggu itu saja terus setiap kita masuk itu selalu kita tanamkan. Sehingga kadang-kadang nanti ketika kita masuk tanpa disuruh ruangan itu sudah bersih semua. Karena sudah kita biasakan mereka untuk melakukan hal itu. Nah, itu juga salah satu yang harus disiapkan. Kemudian kita bertanya juga tentang kesiapan siswa. Kesiapan, apakah kita sudah siap untuk belajar? Siap, baru kita mulai dengan pembukaan. Bapak Ibu, nah, pembukaan ini kegiatan pembelajaran ini mulai dari pembukaan, ada apersepsi ya. Apa saja yang dilakukan pada pembukaan? Ada apersepsi, apalagi? Motivasi. Ya, Apalagi? Pemberian acuan, Bapak Ibu ya. Jadi apersepsi itu apa? Setelah salam, kita tulislah situ salam, kemudian doa, kemudian apalagi apersepsi. Apersepsi itu cek keadilan. ya memberikan pertanyaan tentang materi sebelumnya. Ya, memberikan pertanyaan tentang materi sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita sampaikan, kalau mereka sudah paham, masih ingat, kita lanjutkan dan kita hubungkan dengan materi yang sekarang yang akan kita ajarkan. Apa yang kita sampaikan? Pertanyaan pemantik tadi, Bu. Ya, hari ini misalnya kita akan belajar sholat berjamaah. Kalau sebelumnya kita sudah belajar wudhu, nah hari ini kita akan belajar sholat, sholat, ya perjalanan sholat lah, gerakan-gerakan sholat misalnya gitu kan. Hubungannya di mana? Artinya sholat kita tidak sah kalau kita belum berwudu. Nah itu ada hubungannya kan. Nah, dan orang mau sholat harus berwudu dulu. Dan tidak semua berwudu, selanjutnya itu harus sholat, tidak kan. Tapi sebelum sholat harus berwudu. Nah untuk itu ada keterkaitannya itu. Nah baru kita berikan pertanyaan pemantik tadi. Ya, sebagai apersepsi. Kemudian kita berikan motivasi. Motivasi tidak harus dengan kata-kata ini ya, kata-kata mutiara, tidak. Salah satu motivasi yang harus kita sampaikan adalah pemahaman bermakna tadi. Ya, kita sampaikan dengan bahasa yang menggugah. Ya. Sehingga tanpa terasa mereka terhipnotis untuk mau mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan tanpa dipaksa. Misalnya kalau Bu Dewi Sartika misalnya di TK kan. Misalnya boleh mulai misalnya anak-anak di sini masih ada yang punya kakek atau nenek, ada banyak yang angkat. Tuh ada yang tidak angkat tangan tuh kenapa? Nenek sama kakek sudah meninggal, Bu. Ah gitu. Ya Bu Sartika pernah nanya seperti itu. Udah meninggal. Oh udah meninggal. Sekarang di mana nenek kakeknya? Sudah dikubur. Oh kamu tahu tidak di kuburan itu gelap? Iya Bu.
Nah, kalau enggak tahu, coba kalian di rumah, bagaimana kalau kalian di rumah itu masuk kamar, matikan lampu, gimana keadaannya? Gelap, Bu. Berani? Takut, Bu. Nah, gitu juga sekarang keadaan kakek dan nenek di dalam kuburan. Nah, kasihan kakek nenek kita. Bagaimana caranya supaya kuburannya terang? Jadi anak-anak ini mulai dikasih lampu, Bu, kasih senter, Bu, kasih lilin, Bu. Kan macam-macam tuh. Jadi apa yang harus dipahamkan sama guru itu? Nah, kalau kalian ingin menerangi kuburan kakek dan nenek kalian, ada caranya. Kita dapat kirimkan lilin atau lampu ke dalam kuburan. Tahu tidak caranya? Caranya adalah kita bisa mengirimkan surah Al-Fatihah. Nanti surah Al-Fatihah itu akan menjadi cahaya di dalam kuburan. Oh, nah mulai mereka paham kan? Siapa yang ingin mengirimkan lampu ke kuburan dan kakek dan neneknya? Saya mulai mengangkat. Nah, kalau mau ngirimkan itu, anak-anak harus menghafal surah Al-Fatihah. Nah, tanpa dipaksa mereka mau tuh. Karena mereka merasa ingin mengirimkan lampu ke kuburan kakek dan neneknya itu. Nah, itu menjadi pemahaman bermakna bagi anak-anak ya. Nah, bagaimana cara penyampaian kita untuk ini, Bu Sartika ya? Kalau untuk yang SD mungkin caranya berbeda, Bu. Apalagi Bu Surati SMK ya, Bu ya. Ya, Pak. Itu tentu caranya berbeda dengan gaya anak ABG gitu kan, dengan anak remaja ya, gimana cara penyampaiannya. Nah, seperti itu. Terus lanjutlah dengan tidak lupa untuk bahwa guru tuliskan di situ menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai acuan. Jangan lupa itu. Karena dianggap tidak penting ya, sudah ada tulisannya. Itu penting untuk disampaikan sebagai kesiapan bahwa mau dibawa kemana mereka. Ya. Seperti orang naik travel kan, kita sudah tahu tuh. Tulisannya tuh sudah tahu bahwa mau ke Muara Bulian misalnya. Tetap kita bertanya. Nak ke Bulian, Pak? Yo. Tetap tidak berani juga kita langsung naik kan. Siapa tahu dia lagi tidak narik. Nah, jadi mereka siap mau dibawa kemana. Makanya kita perlu sampaikan tujuan pembelajaran untuk mereka siap. Nanti mereka tidak kaget kan ketika sampai di tujuan itu. Jadi perlu disampaikan. Nah, kemudian kegiatan inti itu langkah-langkah PBL baru diterapkan. Apa saja langkah-langkahnya? Ntar Bapak Ibu ya, saya buka dulu mana tadi yang sudah saya. Nah, saya kira tidak jauh berbeda nanti. Sintaksnya apa saja untuk PBL? Yang pertama, orientasikan peserta didik pada masalah. Ya, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, jadi ini sintaks yang harus ada. Tentang uraiannya itu nanti terserah Bapak Ibu gimana mengkondisikannya. Ya, misalnya dengan yang sudah saya kasih contoh ini misalnya saja ya. Tidak harus juga seperti ini. Ya, inovasi Bapak Ibu saja, tapi menggambarkan bahwa pada kegiatan ini Bapak Ibu sedang mengorientasi peserta didik pada masalah yang akan dipecahkan nantinya. Kemudian membentuk kelompok, berapa kelompoknya, dan kemudian apa yang harus dilakukan ya.
Kemudian mengembangkan hasil karya, ya. Nah, kalau ini kan besok nih ya, PJBL ya. Nanti sekalian saya share saja. Kalau yang PJBL ini saya buat pertemuan sampai 3 pertemuan ya. Karena kan mereka menghasilkan satu proyek nanti ya. Yang jelas langkah-langkah ini Bapak Ibu tulis ya, 1 sampai 5 ini harus ada ya kalau PBL ya. Kalau di contoh Ibu tadi itu ada nggak ditulis ininya ya? Sama ya, ada ya. Nah, harus ada tuh ya. Ini ada 4 ya. Ada 4. Kalau yang tadi ada berapa? Ada 5. Ada menganalisis dan mengevaluasi belum ada ya ini. Belum ada. Sampai 4. Nah, jadi tambah 1 ya, Bapak Ibu ya. Artinya silahkan dikombinasi ya, dipahami antara 2 itu, sehingga Bapak Ibu bisa ini ya, bisa lebih paham dan lebih kaya tentang pengetahuan tentang penyusunan PBL ini ya Bapak Ibu. Saya kira itu ini kita ya, langkah-langkah. Kemudian kegiatan penutup, menyimpulkan. Bagaimana nanti langkah Bapak Ibu menyimpulkan. Dalam hal menyimpulkan ini, kalau dalam kurikulum Merdeka maupun K13 kemarin, bahwa guru itu mengajak siswa untuk bersama-sama menyimpulkan. Ya, kalau bisa siswa yang bisa menyimpulkan, guru hanya memandu saja, gitu kan. Nah, untuk pertanyaan refleksi, untuk refleksi ini nanti ditanyakan, apakah kalian senang ya dengan pembelajaran pada hari ini? Jawabannya ya atau tidak ya. Apalagi, apakah kalian memahami materi yang disampaikan pada hari ini? Ya atau tidak gitu. Nanti ditanya satu persatu atau sampel saja ketika pelaksanaannya. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan di tapi opsinya ya atau tidak saja nanti ya pertanyaan. Itu refleksi ya. Misalnya, apakah Bapak hari ini membuat kalian terkesan dari segi penampilan ya atau tidak? Boleh, serahlah. Pertanyaan narsis dikit enggak apa-apalah. Terus asesmen penilaian capaian tujuan pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi teknik penilaian kita? Sikap, pengetahuan, keterampilan, atau salah satu saja, atau salah 2 ya. Nanti tetap dibuatkan di lampiran ya, rubrik penilaiannya seperti apa. Terus refleksi guru. Nah, refleksi guru ini kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu hadapi selama pembelajaran itu. Misalnya Bapak Ibu merasa ada yang kurang puas dengan apa yang sudah disampaikan. Misalnya, saya hari ini penyampaiannya agak terbata-bata misalnya. Atau saya kok merasa grogi gitu ya. Tulis saja di situ. Apa penyebabnya? Ya. Terus kemudian refleksi guru yang lain, misalnya siswa itu masih banyak yang belum fokus misalnya. Nanti tentunya dengan adanya refleksi itu, kira-kira apa yang bisa kita pecahkan ya dari itu. Yang akan datang, apa yang harus kita lakukan refleksinya. Ya, misalnya siswa terlihat sebagian siswa banyak yang belum fokus. Kira-kira apa pemecahan masalahnya? Tapi ini kan belum di ini ya. Sepertinya belum dibuat ya refleksi guru karena belum ini, tapi buat sajalah kira-kira apa yang akan dilakukan gitu untuk refleksi. Misalnya guru akan mencatat materi hal-hal yang menjadi kendala selama pembelajaran gitu ya. Selanjutnya apa lagi ya? Ini jangan lupa ya alokasi waktunya Bapak Ibu ya. Ya. Alokasi waktunya jangan lupa dibuat. Nah, ini untuk pembelajaran kedua, pengulangan saja ya.
Kalau materi tadi belum habis, silahkan dilakukan lagi hal yang sama. Ya, kalau cukup satu pertemuan saja ya sudah, putuskan sampai di sini. Kemudian langsung ke apa yang belum ada di sini. Tadi batas refleksi guru. Asesmen, Pak. Ya, asesmen lagi. Ya, asesmen. Ya, asesmen sudah tadi. Ini kegiatan remedial dan pengayaan ya, yang belum. Ya. Sambung ke sini. Nanti kira-kira apa yang dilakukan untuk remedial. Ya. Terus untuk pengayaan, apa yang akan diberikan dalam hal pengayaan itu, apa yang dilakukan? Kegiatannya ya, bukan pertanyaannya, tapi kegiatannya, ngapain mereka? Sudah direncanakan, kalau mereka remedial, mereka mau diapain? Terus pengayaannya, kalau mereka sudah paham semua, apa yang harus diberikan? Ya, terus sumber belajarnya, referensi atau daftar pustaka, silakan ditulis di sini, semakin banyak semakin bagus. Nah, jangan lupa tadi lampirannya. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Nah, selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah paham dari kupas tuntas tadi ya, saya hanya nambahkan saja. Atau ada yang berbeda dari yang saya sampaikan dengan Bu Yunita? Ini Pak, untuk tugas ini tadi siang Bu Yunita itu menyampaikan untuk memilih salah satu antara pilihan pertama dengan pilihan kedua. Beliau menyarankan untuk milih pilihan satu gitu Pak. Nah, Pak Dali. Gimana teman-teman ibu-ibu Ya, yang sudah. tadi siang saya juga kedua. kurang fokus juga Pak. Tidak seperti Pilihan kedua. pilihan kedua, Ya. perbandingan Nah. antara pilihan satu dan pilihan kedua. Kalau pilihan satu itu seperti ini tadi, dan pilihan kedua seperti ini, dan kita ini dikasih ke pilihan yang kedua karena penjabarannya lebih banyak daripada pilihan satu seperti itu tadi Bu Muna. Ya, karena di tugas juga sudah saya tulis ya. Pilih ya model kedua. Karena agar lebih kompleks pengetahuannya ya. Karena di yang kedua itu sangat simpel sekali ya, tidak terlalu menyeluruh. Sehingga kadang-kadang pengetahuan kita pun atau keterampilan kita menjadi terputus ya. Ada yang terputus di sana. Ya, karena dia hanya ya gini saja ya, tidak terlalu tidak terlalu menyeluruh, tidak lengkap ya. Seperti tadi ya, dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu buat yang model 1, Bapak belum tentu bisa membuat model 2. Tapi kalau sudah bisa membuat model 2, model 1 tuh lewat aja gitu kan. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi gitu ya Bu Nafiah. Ya jadi tetap model 2 ya. Pilihan dua. Pilihan kedua. Semua lampiran-lampirannya dilengkapi semua ya Pak ya. Ya dilengkapi ya. Tidak perlu harus banyak-banyak apa namanya lembarannya. Yang penting mewakili saja apa namanya lampiran ini. Artinya 1 sampai 11 kan harus ada ya. 1 sampai 11. Sesuaikan dengan ininya ya. Tapi yang Ya, lima pertemuannya ada banyak. Kita yang tulis kedua, Pak. jangan banyak-banyak soalnya. Ayo mewakili saja lah kan. 5 soal gitu kan. Mohon maaf Pak, itu kan sampai ada pertemuan Nggak kedua, perlu, Pak. kita kan Ya, cuma contoh. kalau ada ya. Kalau ada ya, kalau ada materinya ada nggak? Jelas ada kan. Pasti ada. Ya, medianya ada nggak? Ada. Ya ada Pak. Masih ada. Lembar kerja kelompoknya ada nggak? Ada. PJBL dengan PBL adalah kerja kelompok ya. Ya. Artinya pendekatannya adalah cooperative learning ya. Ya. Jadi harus ada. Jadi lembar kerjanya juga harus dibuat. Terus apakah sama dengan LKPD? Tidak selengkap LKPD kalau lembar kerja kelompok saja ya. Mungkin hanya lembarannya saja ya. Selembar terus disuruh ngisi apa yang harus mereka lakukan pada lembaran itu. Tinggal copy Ya. asesmen kemarin tuh.
Terus rubrik penilaian kelompok kerja. Nah, dari lembar kerja itu apa yang jadi penilaian kita, dibuatkan rubriknya. Jika apa nilainya berapa, jika apa nilainya berapa, gitu kan. Itu rubrik seperti itu. Bisa juga menggunakan skala 1 sampai 4 gitu kan, atau 5. Nanti nilai tertinggi dibagi jumlah perolehan atau skor dikali 100. Akhirnya nilainya berapa. Lembar tes tertulis kalau ada ya. Ini kan ada nggak kira-kira lembar tes tertulis? Belum tentu ya. Ya kalau kerja kelompok kadang-kadang belum tentu. Ya. Karena hanya lembar kerja tadi hanya dinilai ya. Terus lembar pengamatan sikap. Ada ini. Jangan tertinggal karena sikap itu penting juga. Ada ininya ya. Psikomotor. Ada ukurannya. Di K13 pun juga sudah ada biasanya. Ya, psikomotor. Ya, terus lembar kerja kelompok yang kedua. Ini kalau yang kedua ya, kalau ada yang kedua. Kalau ada yang kedua berarti batas 1 saja. Berarti separuh ya. Iya, Pak. Ya. Gitu, Pak, ya. Saya Tambah tadi lupa pengayaan, nih, Pak. 1 2 ya. Tambah Kayak pengayaan, gitu. Pak. Kalau satu pertemuan ya. Kadang-kadang satu pertemuan pun kalau lembar kerjanya hanya 1 saja ya 1. Misalnya kalau untuk PJBL ya. PJBL ini kalau untuk yang hari Jumat itu kan satu materi tapi bisa sampai 3 minggu ya, 3 kali pertemuan ya. Yang pertama ya orientasi dulu, pembentukan kelompok, apa yang mau dilakukan, kemudian menentukan jadwal. Pertemuan kedua masih baru mengerjakan gitu kan, terus dimonitoring oleh guru. Kemudian yang ketiga baru presentasi atau menguji hasil dan evaluasi dari guru gitu kan. Nah itu kan 1 saja kan, lembar kerjanya kan hanya 1, tapi bisa dikerjakan sampai 3 kali pertemuan. Bisa 2, tapi biasanya PJBL sulit ya kalau untuk 1 ya, karena terlalu singkat ya. PJBL hanya 1 kali pertemuan untuk membuat sebuah proyek. Saya kira cukup itu dari saya, Bapak Ibu. Silahkan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Jangan lama-lama. Lama-lama tambah pening, Bapak Ibu. Saya tengoklah ngantuk dan lelah juga kan. Pak Dali lah sudah rumah baru Iya, Pak. pula. Tidak mau kalah beliau. Nggak berpindah Pak, soalnya tadi hujan lebatnya kan, jadi berpindah. Ayo betul tuh. Ada cukup batas sekolah? Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Oke, Pak Dali ada yang ingin disampaikan? Sudah kayaknya lah doa sapu jagat lah disampaikan Pak Nisbi. Oke, ya alhamdulillah. Ya, Pak Wahyudi. Sehat Pak Wahyudi? Alhamdulillah. Yang penting Pak Wahyudi dengan Pak Subandi ini sehat walafiat. Ini Pak Amin ada nggak Pak Amin nih? Mati lampu. Masuk mati lampu Pak katanya. Ini Pak Amin ini tolong di anu ya. Ajak diskusi bagaimana dengan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, jangan dibiayain baik dia buat sesuai dengan pemahaman. Ya di anu lah. Ditanya tugasnya gimana, atau jangan jauh nanti menyimpang nanti. Jangan biarkan kawan kita tersesat di jalan yang sama ya. Nanti ya kita ya sama-sama, kalau lulusnya sama-sama gitu kan. Ya. Jadi jangan sampai kita biarkan gitu kan. Jangan gara-gara satu orang nanti malah menurunkan nilai dari kebersamaan Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan tugas dengan baik dan bisa dikumpulkan tepat waktu, dan Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan serta rezeki yang melimpah ya. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Dali yang telah menyertai kita. Mohon maaf
jika dalam penyampaian ini banyak yang kurang, mungkin ada juga yang salah dan khilaf. Kalau apa namanya kata orang Jambi, kalau tidak penuh ke atas ya penuh ke bawah lah ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu enggak? Sudah foto. Rumah baru soalnya foto. Kasih fit Pak matanya Pak. Silakan Mbak Hidayah. Buka kamera yang belum. Oke. Pada item ketiga ya. Tunggu. Pak Supri belum ya? Oh, Pak Supri. Buka kamera Pak Supri. Ya, bentar loh. Tunggu dulu. Tempat saya gelap, Tunggu dulu, pakai headset dulu. Di lapangan Pak Hadi ya. Allah. Iya Pak, turun gerimis ini Pak. Ya, hitung yang Ya. ketiga senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ini perlu saya kirim nggak sintaks tadi? Atau sudah Perlu, Pak. cukup? Ya Kirim, Pak, kirim Oke. Pak. Baik. Oke, saya pamit ya Bapak Ibu. Ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yuk Pak Dali. Pamit. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Oke Bapak Ibu, aman semua ya? Insya Allah Kan, Pak. Pak. Insya Allah aman Pak. Luar biasa, Pak, luar biasa. Ya, itu yang Dasar paling dulu. penting. Ya, saya mohon maaf juga nih, sering banyak kesibukan di kantor karena kita sedang akreditasi untuk PPG kan. Jadi memang fasilitator sekaligus tim untuk akreditasi. Jadi sangat menyita waktu gitu. Jadi kadang mungkin responnya agak lambat, ya mohon maaf. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Iya Pak. Ya, tetap semangat ya. Semangat Ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya izin keluar duluan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ada kehujanan Pak. Oh ya, Bu. kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.